Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Chandra. Pada video kali ini kita bakal ngebahas sebuah device atau sebuah RDA. Tapi RDA ini kita coba ulas yang clone. Karena warga Indonesia ini sangat familiar banget ya antara autentik dan clone. Ini kalau misalkan autentiknya, kalau misalkan awal dia nggak terlalu mahal, tapi sekarang ini hampir menyaingi RDA Reload S, Reload X. Ini hampir mirip-mirip lah harganya, sekitar 700, 600, 800 ke atas. Tapi yang klonnya ini juga ada dua varian atau dua brand yang berbeda. Yang pertama adalah dari by SEK dan yang kedua ini by Clone yang gua juga nggak tahu mereknya dari apa. Jadi kita bakal ngebahas RDA RDA clone seperti ini. Jadi bentuknya ini benar-benar kecil banget, simple, dan ini transparan putih. Dan di sini juga ini mah apa namanya, stikernya juga kebalik gitu. Aturan kan posisinya itu ya minimal kalau clone ya jangan, aduh, ya hasilnya rapi lah dikit gitu. Ini sampai stikernya aja kebalik loh, nggak tahu posisinya kayak gini. Tapi ini kan pos bukanya itu begini ya, jadi dari bawah ke atas ditarik. Tapi ini stikernya aja kebalik. Mungkin pas pencetakan ini buru-buru kali ya. RDA. Tapi kalau misalkan gua lihat dalamnya ini hampir sama kayak yang Oten gitu dapatnya ya. Dia dapat airflow 3, kemudian dudukannya, kemudian posnya, kemudian si warnanya black, silver, gold gitu. Gue nggak ngerti lagi sama orang Indonesia ini kayak gimana. Tapi kalian apa sih, kalau misalkan budget kalian minim ya mungkin pengen ngerasain RDA-an, ini wajib banget buat kalian coba. Ya kalau misalkan kalian iseng gitu pengen cobain RDA clone ya kalian cobalah. Mungkin rasanya juga kalau misalkan kita setting dengan benar itu mungkin ini flapnya itu bakal keluar, cold juga keluar, dan rasanya juga enak gitu ya. Nah, daripada kita lama-lama curhat di sini, mending kita langsung aja lihat tampak dekat dari RDA clone. Cekidot. Oke, jadi ini merupakan tampak dekat dari RDA RDA Coil Truth. Oke, jadi ini adalah tampaknya dari RDA clone. Kalau misalkan kotaknya ini seperti kotak biasa ya, kayak RDA clone 1:1 gitu. Bener-bener simple banget dan ini transparan. Kalau misalkan RDA by SEK itu hampir mirip kayak yang orisinilnya, sama kayak autentiknya, cuman dia perbedaannya itu kayak ada stempel di belakangnya itu. Nah ini kita bakal ulik coba dalamnya seperti apa. Oke, ini ringnya, ini toolkitnya. Nah ini adalah RDA nya. Kita singkirin dulu, kita mulai dari si cupnya dulu. Bukan cup ya, ini apa namanya, buat pengaturan, buat pengadjust si airflow. Oke, ini bolong yang satu, ini bolong 2, berarti di sini bolong 3. Nah ini warnanya hitam dan ini benar-benar mirip banget kayak yang Otennya, cuman kalau misalkan gue perhatiin ini dari bawah ini yang berbeda. Dari tulisan Coil Truth terus RDA for Vaping ini ada kodenya. Kalau misalkan yang autentik itu dia lebih ada ukirannya lebih ke dalam. Tapi kalau misalkan yang ini benar-benar rata banget nih, rata sama dek-dekannya. Terus kuningan ini juga nih, kalau yang Oten itu lebih kayak lebih dope. Nah kalau misalkan yang ini lebih mengkilat. Ini untuk drip tipnya sendiri. Ini gua nggak tahu dripnya enak atau enggak.
bahannya sih kelihatannya enak ya, kelihatannya. Dan di sini gue udah pasang. Ini gue coba pasang single coil. Ini pakai coilnya Baby Alien. Kemudian gue belum gue cek sini OHM yang dapat, nanti kita cek aja. Dan ini adalah yang 3 lubangnya. Nih, kalau misalkan kalian pengen lihat dek-dekan dalamnya, ini gokil banget ya. Oke, kita lihat aja. Nah, ini nggak jauh beda, asli nggak jauh beda sama yang autentik. Dari lubang di sini buat kunci, kemudian di sini ini ada lubang buat masukin si coilnya, dan sini buat naruh kapasnya. Dan kalau misalkan kita udah dipresisikan, ini benar-benar simple banget sih RDA. Nah, kita tinggal tutup aja. Kita tutup. Nah, ini udah benar-benar ngeplug banget nih. Tuh. Asli. Ini benar-benar gampang banget buat kalian atur gitu. Kalau misalkan ada dual coil, berarti posisinya belah sini sama belah sini. Kalau misalkan gue pasangnya single coil, jadi gue pasang di tengah-tengah supaya merata. Kemudian kita coba dipasang aja. Nah, seperti ini. Coba kita jajal dulu. Kita tes. Di sini gue lagi pakai liquidnya Oristrix. Nah, kita becekin aja karena dia posisinya ada di tengah. Oke, ini gampang banget buat di settingnya ya. Nah, ini gua running di potensio 2 lebih. Kita tekin lagi dikit lah. Nah, aturan sih kalau pakai Baby Alien ini kita bisa meletek-meletek ya kalau misalkan dual coil. Tapi ini juga udah cakep banget. Nah, sekarang kita coba dip dari si liquid ini. Check it out. Oke, itu adalah tampak dekat dari RDA clone. Nah, di sini gue lagi pasang di mode-nya atau di phase-nya R233, dan ini adalah si RDA-nya. Dan gue setting di single coil karena posnya itu bikin kita enak buat di single coil juga. Jadi dudukannya itu ada di tengah-tengah. Ya, kalau misalkan buat seharga 150.000 ini terbilang cukup rapi. Nah, seperti ini dalamnya, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, kelihatan nggak? Jadi gue pasangnya itu si coilnya ada di tengah-tengah, jadi si kapasnya itu langsung rapi aja gitu. Emang RDA itu kalau yang autentiknya emang nggak gagal gitu dari cold, dari rasa. Cuman di sini itu ada satu kemiripan antara clone dan autentiknya gitu. Kalau dari bentuk ya pasti sama. Kalau misalkan dari barcode bawahnya itu ada pembedaan. Nampak dekatnya gue udah kejelasin. Jadi dia ada. Kalau yang clone itu dia rata sama dek-dekannya. Kalau yang autentik itu dia warnanya agak dope. Kemudian ada ukiran gitu, ada glafir ya. Jadi tulisannya itu di glafir, jadi ada timbulan dikit. Kalau ini bener-bener kayak tempelan gitu aja, kayak di sablon. Dan kemiripannya adalah saat pemasangan airflow ini tuh nggak tahu kenapa ya. Jadi ada leaking yang gua rasa. Karena sebelum gua bikin video ini, gua cobain dulu selama 3 hari berturut-turut. Dan gue cobain ini airflow yang 1, 2, dan 3 ini. Dapatnya itu gue lebih suka di airflow yang bolongnya 2. Kalau yang 3 itu dia terlalu terlalu ngeplong. Kalau yang 2 ini padat, kalau yang 1 bolong itu dia terlalu padat. Dan kalau dipasang ring airflow ini suka ada leaking atau speedback yang bikin gak enak di bibir kalian.
Jadi gue lebih suka tanpa ring. Jadi langsung plong 3 airflow gini. Ini lebih enak rasanya. Salah satunya gue ngakalinnya tanpa ring. Mungkin kalau misalkan ringnya itu agak dipapas sedikit atasnya, ini mungkin bakal nggak ada leaking atau feedback yang kerasa di bibir kalian gitu. Nah, untuk single coil firingnya cukup lumayan. Kapasnya gue pakai apa ya? Gue tadi lupa lagi, nggak dibawa. Ya, kapasnya gue lupa. Gue tadi pakai apa? Jadi gue lagi nyobain kapasnya punya teman gue ya. Dan mereknya pun gue lupa. Asli gue lupa. Tapi dia ngasih 1 pack gitu. Nanti gue liatin deh. Di sini gue lupa lagi nggak dibawa. Mungkin di kamar. Oke, kita coba drip aja dari si RDA RDA. Dan sini gue lagi pakai, kita coba drip. Oke. Jadi RDA ini flapnya itu, kalau misalkan untuk flap dia emang cukup keluar, dan coilnya juga dia lumayan untuk single coilnya. Tapi gue nggak tahu ya kalau misalkan dipasang dual coil ini rasanya kayak gimana. Tapi untuk single coilnya ini enak. Manisnya juga dia keluar. Oke. Untuk TH-nya, karena liquid ini itu emang nggak mengejar TH, jadi dia rasa TH-nya itu soft banget. Jadi ya ngayun gitulah, soft. Jadi TH-nya itu dia simple dan nggak garuk sama sekali di lak-lakan kalian. Jadi emang liquid ini dibuat PW banget buat dinikmatin. Strawberry-nya keluar, tapi nggak tahu kalau misalkan disetting dual coil kayak gitu rasanya bakal keluar apa enggak. Nah, sekarang kita jajal lagi aja gitu kan. Kebetulan karena kita lagi ngebahas RDA-nya, ini kita jajal yang lubang 1, ring airflow yang lubangnya 1. Kita tetes dulu. Ini udah cukup kering karena single coil itu emang cepet keringnya gitu ya. Apalagi sebenarnya RDA ini diperuntukkan untuk dual coil, tapi di sini gue lagi pengen jajal dipasang single coil gitu. Nah, satu lubang. Ring airflow yang lubangnya 1. Ini terlalu padat, jadi bukan rasa yang keluar, malah seperti kayak lubang yang ketutup. Karena emang lubangnya itu kan dia ada titik 3. Nah, ini ada 1 di tengah-tengah yang langsung nembak ke si coilnya. Dan ini terlalu padat menurut gua, jadi bukan rasa enak yang kita dapat, malah ada rasa seperti gosongnya. Jadi nggak sangat direkomenin buat pakai ring yang 1. Kita pakai ring yang 2. Yang 2 ini emang padat dan dia pas gitu rasanya. Oke. Oke, ini cukup lah rasanya. Yang ring 2 ini dia padat, rasanya dapat, coldnya dapat, manisnya dapat, dan juga nggak terlalu padat banget gitu. Nah, sekarang kita coba yang bolong ring 3. Nah, ring 3 ini mungkin terlalu ngeplong gitu ya. Ini keentengan.
Ring 3 itu keentengan. Selain keentengan, dia manisnya juga agak turun gitu. Lebih enak yang bolong 2 kalau misalkan kalian pengen pakai ring. Tapi ada tapinya. Pakai ring ini itu dia ada liquid yang muncrat di pinggiran sini tuh. Nah, ini bisa lihat nih. Ini banjir loh. Liquid itu naik ke permukaan sini. Jadi gue lebih seneng nggak pakai ring. Jadi udah aja gini. Tampilan juga udah cukup bagus sih karena dia dope semua. Emang lebih bagus ada balutan bahan CNC gini atau mengkilat. Jadi ada perpaduan dope dan mengkilatnya. Tapi kalau penampilan bagus, rasa yang dapatnya kurang, buat apa? Percuma. Jadi lebih baik dicopot aja siringnya. Nah, kalau gini lebih enak. Emang dia agak sedikit plong, tapi gue nggak tahu kenapa ya. Pakai ring sama nggak pakai ring, ini si flapnya itu lebih kerasa. Ya mungkin kalau misalkan kalian pengen pakai RDA ini, tapi budget kalian belum mencukupi, kalian boleh coba RDA ini yang clone. Tapi kalau misalkan pengen lebih enak lagi, kalian coba aja by SEK, karena dari penampilan dus dalam itu hampir sama-sama yang Oten. Yang ngebedain itu di box belakangnya itu dia ada barcode dan nggak ada barcode-nya. Itu perbedaan dari SEK dan yang otentik. Kalau ini jauh dari kata mirip dari boxnya, tapi kalau misalkan dari tingkat rasa, flap, ini lumayan oke lah. Kalau misalkan untuk di harga 150.000. Mungkin cukup sekian dulu deh gua. Kalau misalkan ada kekurangan dalam video ini, langsung aja kalian tambahkan di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian punya pendapat lain, langsung aja kalian tambahkan di komentar. Gua Chandra, pamit.